kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Saskia, sudah selesai. Coba buka makanan. Gimana Saskia? Saskia yang palsu, mending kamu pergi aja dari rumah ini. Karena aku Saskia yang asli. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu membodohi keluarga kita. Lebih baik kamu lihat cermin sekarang juga. Mukaku kenapa gini? Ini mukanya apa? Akhirnya Saskia yang tersingkir. Aku selamat dan bisa tetap tinggal di sini. Mukaku. Sini kamu, sini. Lepas. Oma, Pak. Oma, percaya sama aku, Pak. Percaya sama aku, Pak. Aku ini Saskia. Sekarang semua udah jelas kan siapa yang asli dan palsu? Sebenarnya kamu siapa? Perbuatan kamu tidak bisa dimaafkan. Oma, aku mohon Oma. Aku ini cucu Oma, percaya sama aku. Aku Saskia yang asli, Oma. Udah deh, kamu gak usah pura-pura gila ya. Kami semua gak percaya. Muka kamu itu sama sekali gak mirip sama Saskia. Oma, Pak, aku Saskia. Aku nggak tahu muka aku kayak gini. Pasti karena aku kecelakaan dan muka aku dioperasi, makanya aku jadi kayak gini. Bener-bener nggak masuk di akal. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu pergi dari sini sebelum saya panggil security untuk mengusir kamu. Udah, ayo, ayo. Tunggu dulu. Saskia yang aku kenal dari kecil. Punya tanda luka di mata kaki sebelah kanannya. Itu sebagai tanda kalau dia Saskia. Dan dia memiliki itu. Makanya aku bisa langsung percaya tanpa harus melihat wajahnya.
Iya, aku punya kok tandanya, aku punya kok. Makanya, saat itu aku yakin sekali kalau dia Saskia. Kalau begitu, gampang kita bisa membuktikannya. Saskia yang wajahnya seperti Saskia, apa kamu punya tanda bekas luka yang sama? Hah? Iya, itu ide yang bagus. Ayo, tunjukin tanda itu. Kalau kamu cuma seorang yang mirip dengan Saskia, kamu pasti nggak punya tanda itu. Alhamdulillah, untung aku punya tanda bekas kecelakaan. Itu akan menyelamatkan aku dari orang-orang jahat. Semua kebenaran ini pasti akan terbukti. Juna, kamu ngapain ini? Ini berantakan semua, Juna. Itu apa itu? Untuk siapa? Maafin aku, Pak. Kaki kanan Saskia terluka. Makanya aku mau obatin. Untung saya ingat soal bekas luka itu. Iya Om, ini kenapa sih pengen kata-kata segala? Nggak mau Riri. Riri, supaya kamu itu lebih meyakinkan jadi Saskia. Udah kamu tenang aja, cuma tato kecil kok. Ih, kan sakit Om. Mas, tolong buat tato kayak gini ya. Oh iya Pak. Di kaki sebelah kanan, dekat mata kakinya. Oh iya. Ya, nih persis seperti ini. Iya Pak. Tahan ya, sebentar ya. Nggak sakit kok. Aku punya kok, Oma, Pa. Kebohongan aku betul-betul sempurna. Mana ada yang bisa mengalahkan rencana aku? Apa? Kenapa perempuan ini juga punya tanda itu? Itu palsu. Bohong, aku Saskia yang asli. Punya aku itu yang asli, kamu yang palsu. Hei, tolong ya, siapapun kamu pikir kami semua percaya dengan semua cerita kamu. Muka kamu aja udah beda. Muka aku nggak kayak gini aslinya. Ini pasti dioperasi. Aku juga nggak tahu kenapa muka aku jadi kayak gini. Terus, kamu pikir kami semua percaya? Gitu? Kamu dengar ya. Tadi pagi saya udah mau singkirin kamu. Karena saya tahu kamu itu penipu. Pak Willy, Bu Gina, saya rela berkorban nyawa demi keluarga ini. Karena keluarga ini sudah baik sama saya. Keterlaluan kamu. Cuma karena kamu punya tanda yang sama dengan anak saya, kamu mau menipu keluargaku. Iya. Enggak, Pak. Aku Saskia yang asli, Papa. Aku mohon sama Papa. Percaya sama aku, Pak. Aku Saskia yang asli, Pak. Aku mohon tolong percaya sama aku.
Ah, bener-bener keterlaluan. Lebih baik kamu ikut saya. Ayo. Pergi kamu dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Dasar penipu kamu. Kamu pikir kamu bisa nipu kita semua? Oma, aku bukan penipu. Aku Saskia, Oma. Aku Saskia cucu Oma. Lebih baik kamu pergi. Kamu pikir kami akan kemakan dengan semua cerita kamu? Cepat kamu pergi dari sini atau saya akan panggilkan polisi. Pergi! Mama kan tahu semuanya. Tega banget Mama seperti ini. Kenapa Mama benar-benar membenci aku sampai seperti ini, Ma? Sekarang waktunya gue jalanin tugas gue sebagai Saskia. Oma. Papa. Saskia kangen banget sama Papa. Saskia senang banget akhirnya Saskia bisa kembali lagi ke sini, Pak. Oma. Saskia, lalu apa yang sudah terjadi? Kenapa kamu bisa menghilang? Kalau kamu memang selamat, kenapa kamu nggak langsung pulang ke sini? Saskia pengen banget pulang, Oma. Cuma Saskia itu kecelakaan. Terus Saskia dibegal, dirampok. Akhirnya Saskia dibuang gitu aja, Oma. Kondisi Saskia itu nggak memungkinkan untuk Saskia pulang. Saskia takut Oma dan Papa kaget. Makanya Saskia memberanikan diri untuk telepon Om Iqbal. Biar Om Iqbal jemput Saskia pulang. Saskia kangen banget sama Papa. Kenapa? Rasanya ada yang aneh. Perasaanku mengatakan, saat memeluk gadis itu, Saskia palsu itu, aku lebih merasa seperti memeluk Saskia yang asli. Tapi bagaimana mungkin? Jelas-jelas ini Saskia dan perempuan itu wajahnya sangat beda. Pasti semua perasaan ini cuma perasaan aku saja. Papa juga kangen sekali sama kamu. Kesian kamu. Kamu pasti trauma ya dengan perampokan itu. Iya, Oma, aku takut banget. Aduh. Kelihatannya ini nenek sayang banget sama Saskia. Gue porotin Oma, Saskia pengen jalan-jalan sama Oma. Saskia kangen banget sama Oma. Kita jalan-jalan yuk, Oma. Kita beli tas, kita beli jam, kita beli baju, kita makan-makan enak yuk, Oma, yuk. Oh, ayo. Ayo sayang. Yuk. Anak ini memang benar-benar pintar memanfaatkan situasi. Aku harus bicara dengan Elisa. Jun, kamu bangun dong, Jun. Juna. Jun, maafin aku ya, Jun. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini sekarang.
Dira. Juna, kamu udah sadar, Jun? Bener kamu minta maaf kan? Ih! Kamu pura-pura ya? Au! Sakit kok dipukul. Ih, nyebelin deh. Sakit. Masa dipukul? Kamu bohong kan sama aku? Ya emang aku pura-pura, tapi ini beneran. Jun, aku minta maaf ya, aku obatin ya. Saskia. Aku itu Dira, bukan Saskia. Sorry. Aku jadi gak enak sama kamu. Aku kebawa perasaan aku jadi keinget sama Saskia. Oke, luka kamu udah aku bersihin. Tapi aku lupa bawa obatnya. Makanya kamu gak usah nyusahin. Sekarang kamu nyesel kan aku jadi kayak gini? Siapa yang nyesel? Biasa aja tuh. Udah deh, muka kamu tuh gak bisa bohong. Coba kalau dari awal kamu nurut sama aku, pergi sama aku, kita gak akan jadi kayak gini. Yang ada itu kamu yang nyusahin. Kalau kamu nggak luka kayak tadi, aku udah kerja sekarang. Ya harusnya kamu juga nurut dong sama aku, ikut sama aku. Kalau enggak, aku gak akan dipukulin juga, itu... Egois banget sih. Kalau gitu aku bantuin kamu. Dira, cewek. Dira dengerin aku dulu sebentar. Halo, Tirta. Halo, Dira. Kamu di mana sih, Dir? Hah? Kamu mau masuk gak sih hari ini? Aku masuk kok, ini udah deket dari kafe. Sebentar lagi aku sampai, ya? Ya udah, saya tunggu ya. Udah jam segini Dira belum datang. Kemana sih dia? Harusnya gue jujur sama Dira. Kalau gue nemuin dia itu karena gue kangen sama Saskia. Dan cuma Dira yang bisa ngobatin rasa kangennya gue. Iqbal, kita kali ini benar-benar beruntung dan menang loh. Tapi kenapa ya? Kok aku tuh masih deg-degan? Kalau Saskia yang mukanya beda, itu adalah Saskia yang asli. Itu juga yang aku khawatirkan. Kalau gitu kamu harus awasi perempuan itu. Jangan sampai dia merusak semua rencana kita. Kamu tenang aja, Lisa. Biar aku yang atur semua. Oke.
Kamu jangan bohong ya. Kamu ini benar-benar Saskia apa bukan? Tadi Om Iqbal udah menyelakain aku pagi-pagi. Sekarang aku udah gak ada perlindungan sama sekali. Karena gak ada seorang pun yang percaya kalau aku ini Saskia. Lebih baik aku juga berhati-hati sama dia. Lepasin! Saya gak ada urusan sama Om. Hei, siapa bilang? Kamu jangan melawan sama saya ya. Kamu harus turutin perintah saya. Ah! Om pikir Om siapa nampar-nampar saya? Ajar kamu ya. Papa? Mau kemana? Kamu tunggu. Lepasin! Urusan kita belum selesai. Lepasin tangan. Pak, ada apa ini, Pak? Mbak ini siapa ya? Ada urusan apa sama papa saya? Kania? Saskia, ngapain dia di sini? Saya nggak ada urusan apa-apa kok. Saya pergi. Tunggu. Apaan sih? Saya bilang belum selesai. Lepasin saya! Lepas! Saya udah selesai urusannya sama Anda. Kania! Ada urusan apa kalian berdua sama istri saya? Hah? Lepasin. Sayang, kamu ngapain di sini? Ayo kita pulang, ya. Tunggu. Kamu ini siapa? Suaminya dia. Ini suami kamu? Iya. Makanya Om gak usah ganggu saya. Istrinya. Jadi laki-laki ini suami perempuan ini. Sayang, ya. Sebenarnya perempuan itu siapa ya?
kau duit. Sini. Sini. Masih. Pergi lo. Tunggu gue di sini. Tunggu gue. Jun, kamu nggak apa-apa? Beneran? Aku kan janji kalau aku akan selalu jadi pelindung kamu. Bahkan Juna pun gak ngenalin aku. Aku udah betul-betul kehilangan semuanya. Termasuk Papa dan juga Juna. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Juna, kamu tahu, perempuan yang barusan tadi datang ke rumah Pak Willy dan bikin kekacauan. Bisa-bisanya dia ngaku sebagai Saskia yang asli hanya karena dia punya bekas luka yang sama dengan Saskia. Hampir saja semuanya percaya. Untung Papa udah beresin semuanya. Saskia yang asli sudah kembali ke rumah. Apa? Saskia udah pulang, Pak? Berarti Saskia selama ini masih hidup dong, Pak? Ya, Saskia masih hidup. Apa? Pak, Saskia masih hidup, Pak. Papa kenapa nggak bilang, Pak, sama Juna, Pak? Juna mau ketemu sama Saskia sekarang. Ya, Pak. Sas, saya tahu kamu sedih banget. Karena papa kamu, oma kamu, nggak inget siapa kamu. Sedangkan selama ini kamu selalu merindukan mereka. Kau bilang sama saya, kau pengen ketemu sama mereka. Tapi apa? Setelah ketemu mereka malah nggak inget sama kamu. Jadi menurut saya, setelah ini kamu harus pikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ya. Kamu gak usah sok-sokan ngehibur aku, Marcel. Kau pikir aku kayak gini gara-gara siapa? Kamu! Gara-gara kamu! Gara-gara kamu aku kehilangan orang-orang yang aku sayangin. Gara-gara kamu orang-orang yang aku sayang itu lupa sama aku. Mereka nggak tahu aku ini siapa. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci. Kenapa sih kamu merubah muka aku jadi kayak gini? Hah? Kenapa? Kamu tuh udah gila ya? Kamu dokter macam apa sih? Harusnya kamu tuh nolongin orang. Bukan bikin hidup aku jadi kayak gini, tau gak? Mama, kenapa gak kenalin aku sih? Gimanapun aku anak papa, aku Saskia. Aku anak kandung papa. Saskia, sekarang kamu boleh nangis. Kamu boleh luapin semua emosi kamu. Tapi aku mau minta maaf sama kamu. Ini semua memang salah saya. Saya minta maaf sama kamu dari lubuk hati saya terdalam. Kamu cuma bisa bilang kamu minta maaf. Karena ini semua di luar kendali saya. Di luar kendali kamu? Kamu yang operasi muka aku jadi kayak gini di luar kendali kamu.
Detak jantung gadis ini masih bagus, Pak. Dia masih punya kesempatan hidup yang sangat besar. Kita lakukan operasi kecil. Kita sembuhkan lukanya dan tidak lama lagi dia pasti akan sembuh. Papa kenapa ngeliatin dia, Pak? Papa kenal sama dia? Coba kamu perhatikan anatomi tubuh gadis ini. Khususnya coba kamu lihat tulang wajahnya. Dia mirip sekali seperti Kania, Marcel. Papa bicara apa ya? Marcel, coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan wajahnya. Lihat. Kalau Papa tambahkan di sini, di sini, di hidung sini atau di pipinya, dia pasti jadi Kania, Marcel. Maksud Papa mau merubah wajah dia menjadi Kania? Iya, Marcel, apa salahnya? Apa salahnya? Enggak, saya nggak setuju, Pak. Kenapa kamu nggak setuju, Marcel? Coba kamu lihat. Di wajah wanita ini sudah banyak luka-luka mengelupas. Ini harus dioperasi. Operasi plastik harus diperbaiki supaya bekas lukanya tidak kelihatan, Marcel. Kalau Papa mau operasi plastik dia, itu harus dengan seizin dia, Pak. Marcel, semua gadis, semua wanita, apabila muka rusaknya dibuat menjadi cantik, dia pasti tidak akan marah, dia pasti tidak akan menolak, Marcel. Coba kamu lihat, kalau kamu tidak operasi plastik muka ini, akan jadi seperti apa mukanya? Kasihan gadis ini, dia akan seperti preman pasar, semuanya penuh dengan codet. Kalau Papa melakukan itu tanpa seizin dia, itu namanya malpraktik dan Papa bisa dipenjara. Saya nggak mau Papa dipenjara. Pak, sekarang biarkan saya merawat dia dan mengoperasi dia sendiri. Marcel. Pak, tolong. Suster, tolong bantu saya. Marcel, Papa ikut. Papa, izin praktek Papa sudah dicabut. Papa tidak punya hak lagi. Maaf, Pak. Papa nggak boleh ada di sini, Pak. Papa cuma mau pastikan saja nggak ada masalah. Silakan teruskan. Maafkan Papa. Ini semua demi Kania. Uncle Yusuf, Anda kenapa? Diam. Kamu tahu ini rumah sakit saya. Jadi kapan saja saya bisa pecat kalian kalau kalian tidak turut kata saya. Ya? Baik dokter, baik. Sekarang bantu saya. Sas, saya benar-benar menyesal. Saya menyesal karena saya nggak sadar ketika Papa datang. Papa langsung menyuntikkan obat bius kepada saya. Saya pun kaget banget Papa bisa senekat itu, Sas. Setelah itu saya nggak sadar. Semua tampak buram. Semua tampak samar. Saya benar-benar nggak sadar. Saya menyesal.
Lepaskan papa, Mas. Lepas. Dokter gawat, pasien kritis. Marta, kalau papa tidak teruskan, Kania akan mati, Marta. Lepaskan. Lepaskan. Saya membiarkan papa melanjutkan operasi. Karena hanya dua pilihannya. Papa melanjutkan operasi wajah kamu, lalu kamu selamat. Atau saya menarik papa keluar tapi kamu gak selamat. Di sini saya bukan ingin membela diri. Bagaimanapun saya tetap salah. Saya minta maaf. Karena saya nggak punya pilihan, Sas. Malah saya membantu papa mengoperasi wajah kamu. Karena luka-luka kamu yang sangat parah. Kamu mengeluarkan banyak darah. Sas, saya janji sama kamu. Saya akan bantu kamu untuk merebut kembali semua yang menjadi milik kamu yang telah hilang. Dan menurut saya, identitas baru sebagai Kania ini adalah yang terbaik saat ini. Bukan sebagai Saskia. Wah, gue bener-bener gak nyangka kalau gue bisa jadi orang kaya dadakan. Mbak! Kampungan gue keluar deh tuh. Iya, Non. Mbak, saya minta minum dong yang seger-seger, oke? Baik, saya siapkan ya, Non. Ditunggu ya. Perasaan gak enak nih. Aduh. Halo. Ri. Apaan? Ri. Ayah minta tolong, Ri. Tolong lu kirimin Ayah sekarang duit. Ntar malam Ayah mau investasi lagi. Ya? Ya, Ayah kan tahu kan kalau anak Ayah ini baru kerja. Mana ada bos yang gaji karyawannya baru sehari kerja. Ada-ada aja deh. Lagian Ayah ini ya kenapa jadi orang tua itu bego banget. Ini anaknya baru kerja, langsung dipalakin. Enggak mau Riri. Ya ampun, Ri. Ayah bukannya malak. Ayah bener-bener butuh. Gak usah banyak deh lu kirim. Saskia. Mampus gue ke gap. Iya, Pak? Saskia. Ri. Ya, malah dimatiin lagi. Kok jadi belagu begini nih anak? Aduh. Siapa orang yang bicara dengan kamu di telepon barusan? Itu teman Saskia, Pak. Teman kamu? Teman kamu yang siapa namanya? Iya, teman Saskia yang seperti biasa, Pak. Siapa nggak kenal sih? Enggak, tapi kenapa tadi kamu sebut-sebut dia itu Ayah? Iya kan? Iya, itu teman Saskia, Pak. Iya, kenapa kamu sebut dia Ayah? Maksudnya apa itu barusan? Saskia, kamu nggak apa-apa? Ayo, cepat naik. Cepat naik, gak usah bercanda. Jawab dulu pertanyaan Papa. Siapa dia? Hah? Udah, apa sih? Udah deh, sini deh. Gak usah bercanda, Saskia, sayang. Loh, Saskia? Saskia! Saskia!
Saskia! Saskia, Jun, cepat. Kenapa Saskia? Jun, kok Saskia jadi nggak bisa berenang kayak begini? Kenapa ini? Sayang, Saskia, sayang, nak. Gimana nih Junan? Saskia. Saskia, tolong. Pukul. Saskia. Keluar. Saskia. Sebenarnya kamu nggak apa-apa. Saskia, kamu benar-benar Saskia kan? Aduh, mimpi apa ya gue? Udah gak jadi tenggelam. Pas sadar, dipeluk-peluk cowok ganteng. Juna, udah, Juna. Kasihan Saskia. Nanti dia sesak nafas lagi. Kasih udara dulu ya. Ya. Sayang. Papa. Syukurlah kamu nggak apa-apa, nak. Papa minta maaf ya. Papa nggak buru-buru nolongin kamu. Tadi beneran. Papa nggak menyangka kalau kamu tenggelam betulan karena setahu Papa dari kecil kamu itu jago sekali berenang. Maafin Papa ya, nak ya. Iya Pak, Saskia juga gak tahu kenapa mendadak bisa gak berenang gitu. Soalnya ya mungkin abis dari kecelakaan kemarin Pak. Jadi kaki Saskia lumayan kram. Maafin Papa ya. Iya, Papa kenapa nggak berpikir sejauh sana, kamu baru dari kecelakaan pasti punya trauma terus kaki kram. Papa bener-bener minta maaf. Karena Papa bener-bener nggak menyangka. Karena ini kolam berenang kamu dari kecil, pasti kamu jago berenang. Iya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Tadi kamu kenapa sih? Karena masalah itu ya? Hah? Tadi kamu ditelepon, kamu marah-marah. Kamu sampai bilang sama orang itu ayah, terus bicara soal palak anak itu apa semuanya? Kenapa sampai kayak begitu? Ada apa ini? Hah? Yang tadi Pak? Iya. Papa dari belakang sih Pak, nongolnya nggak dari depan. Jadi ya salah paham kan Pak. Tadi itu Saskia teleponan sama orang casting film Pak. Saskia lagi ngafalin dialog. Sejak kapan kamu tertarik sama dunianya pemain film? Hah? Apa baru tahu? Baru-baru ini sih Pak. Saskia pengen terjun ke dunia baru aja gitu Pak. Kenapa Pak? Papa ragu ya sama kemampuan Saskia? Enggak. Maafkan Papa ya. Papa tuh bukannya bermaksud meragukan kemampuan kamu. Papa malah sekarang makin yakin. Kamu kalau sudah punya tekad yang sangat kuat, pasti kamu bisa melakukan apa saja. Papa percaya itu. Makasih ya Pak. Saskia kedinginan nih Pak. Saskia ganti baju dulu ya. Ya udah kamu ganti baju ya. Nanti Papa suruh Mbak bikinin susu panas buat kamu. Kamu juga Juna ya, nanti disiapin bajunya buat kamu. Iya, makasih Om. Makasih ya Juna. Om Juna nggak nyangka kalau sekarang Saskia ada di sini. Om juga nggak menyangka kalau Saskia sekarang sudah berada di tengah-tengah kita lagi. Yaudah, sana, kamu salin. Ya. Makasih Om. Jadi benar, Saskia palsu itu, dia punya nama asli Kania. Nih, coba kamu lihat. Mana? Oh, terus kamu udah selidikin siapa dia? Siapa sih sebenarnya nih orang ini? Udah, aku udah selidiki.
Dia waktu itu bersama suaminya. Suaminya itu kalau nggak salah seorang dokter. Seorang dokter dan juga punya rumah sakit. Namanya Dr. Marcel. Tapi kok aku masih aneh ya? Ngapain coba dia ngaku-ngaku sebagai Saskia? Jangan-jangan Saskia palsu ini, Kania ini, masih ada hubungannya dengan Saskia yang asli loh, Bal. Kita nggak boleh lengah, kita harus tetap waspada. Ini bahaya buat kita. Udah, kamu tenang aja ya. Serahkan semuanya sama aku. Apapun akan aku lakukan, bahkan nyawa sekalipun, demi untuk kamu. Makasih ya, Bal. Jangan makasih aja dong. Apa? Aku itu pengen ngajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan berdua ke tempat yang romantis sebagai bentuk terima kasih kamu sama aku karena aku sudah berhasil mendapatkan Saskia yang palsu. Gimana ya? Boleh deh. Aku juga lagi pusing. Tapi nggak apa-apa ya, aku pulang dulu sebentar aja. Ada yang mau aku omongin sama Mama soalnya. Ya. Juna lagi ngapain ya sekarang? Kok aneh. Tiba-tiba aku jadi kepikiran Juna. Aku jadi Dira, malu ah. Juna? Maaf Mas, saya salah orang. Apa ya? Dira? Kenapa kamu senyum-senyum? Enggak, tadi lagi mikirin yang lucu-lucu, makanya aku senyum-senyum sendiri. Maaf ya. Ini, kamu belum selesai kan? Kamu beresin? Aku mau angkat telepon dulu ya sebentar. Sebentar aja. Jangan-jangan Dira mikirin Juna. Halo Juna, ada apa? Halo Dira. Aku mau pesan makanan ya. Aku mau pesan sandwich tuna sama salmon. Kamu telepon aku mau pesen sandwich. Kenapa kamu nggak pesen pakai ojol aja sih? Atau layanan pengantar? Nggak usah telepon aku gitu. Ya aku pengen aja langsung telepon sama kamu. Pokoknya nanti aku mau kamu yang nganterin ya. Aku kirim alamatnya. Kamu nganterin sendiri, oke? Enggak, aku nggak bisa. Aku lagi kerja sekarang. Loh, itu juga kan bagian dari pekerjaan juga. Pokoknya aku mau kamu yang nganterin. Ya? Aku punya surprise buat kamu. Ya udah iya, aku siapin dulu ya sandwichnya. Oke, makasih. Kira-kira Juna mau kasih kejutan apa ya? Kenapa Juna kayaknya pengen banget ketemu sama aku? Mending aku siapin sandwich aja deh buat Juna. Barusan pasti Juna yang telepon. Dira itu selalu aja senyum-senyum sendiri begitu. Setiap kali Juna yang telepon. Tapi aku nggak boleh marah-marah. Aku harus tahan emosi aku. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan sampai Dira marah sama aku. Tahan emosi, tahan emosi. Pak, maaf Pak. Apalagi sih? Ada masalah di vendor tempat kita pesan bahan baku. Aduh. Bahan-bahan yang dari pasar jadi nggak bisa dikirim ke sini hari ini, Pak. Ca, kamu tuh ya, setiap kali datang ke saya selalu bawa berita. Pak, masalah ini, Pak, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nggak pernah bawa berita bagus sama saya. Hah? Yaudah sana, nanti biar saya ngurus, ya? Yaudah sana. Elisa? Iya, Ma? Kenapa, Ma?
Kamu dari mana? Oh, itu. Tadi Elisa habis ketemu dan bayar detektif untuk mencari tahu siapa sih perempuan yang datang ke rumah kita itu kemarin. Oh, terus kamu sudah ada hasil penyelidikannya? Ada, Ma, ada. Nih ya, bener kan yang Elisa bilang, perempuan itu bukan Saskia. Nih, Mama lihat nih, Ma. Jadi, dia itu namanya Kania. Nih, Mama lihat sendiri. Namanya Kania, dia istri seorang dokter. Coba, aneh kan? Dari mana coba dia bisa tiba-tiba datang ke rumah ini ngaku-ngaku Saskia? Apa coba? Willy, sini dulu. Ya, Ma. Ada apa, Ma? Kamu tahu nggak? Ternyata perempuan yang ngaku sebagai Saskia itu namanya Kania. Dan dia itu istri seorang dokter. Mama bingung. Ngapain ya dia ngaku-ngaku sebagai Saskia? Kamu ada info lain nggak? Sejauh ini sih belum ada info lanjutan lagi, Ma. Terakhir cuma info itu aja. Aku juga bingung sih ngapain coba perempuan asing datang ke sini ngaku-ngaku sebagai Saskia. Atau mungkin motifnya dendam sama keluarga kita, mau menghancurkan keluarga kita. Kita kan juga nggak tahu kan, Ma? Iya, kita harus ekstra hati-hati. Kania, kamu di mana sekarang, Nak? Papa rasanya sudah tidak ingin hidup lagi. Untuk apa hidup? Tapi hampa begini. Kania. Kania. Ini Papa nggak mimpi kan? Kania kamu pulang. Kania. Kania, kamu nggak mau Papa peluk? Aku sebenarnya marah. Aku udah dengar semua ceritanya dari Marsa. Tapi aku juga berterima kasih. Karena nyawa aku sudah diselamatkan. Pak, anak Papa Kania telah kembali. Kania anakku, kamu jangan pergi lagi, jangan tinggalin Papa ya. Apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, pasti Papa akan turuti. Yang penting kamu jangan pergi tinggalin Papa, ya? Ya, Papa sayang sama kamu. Pak Yusuf, aku betul-betul terharu karena Pak Yusuf sayang banget sama Kania. Seluruh hidup Pak Yusuf dedikasikan buat Kania. Aku jadi bayangin dan bandingin Pak Yusuf sama papaku. Kalau dibalik wajahku yang beda ini, aku masih Saskia putrinya.
Gue kenapa baper banget sih sama Juna? Muka dia itu loh, ya ampun, ganteng banget. Aduh, Juna. Jadi deg-degan deh ngebayangin kejadian tadi. Ternyata itu si Juna anaknya Om Iqbal. Namanya Juna. Juna ini sahabat baiknya Saskia. Cucu Meong, Om. Ini pasti cocok banget buat Riri, Om. Ya kan? Bagus kalau kamu suka dengan Juna. Ternyata Juna gantengan aslinya ya ketimbang di foto. Saya pesan hot jasmine tea aja ya. Saya jus apa lagi? Sudah itu aja, Mbak. Iya, baik, Mbak. Makasih. Iya. Kamu pesen hot jasmine tea? Iya, kenapa? Aneh banget ya? Minum tea yang rasanya kayak melati gitu. Enggak, bukannya aneh, tapi itu minuman favorit Kania. Saya bukan maksudnya nyamain kamu dengan Kania, tapi udah lupain aja. Oh, nggak apa-apa kok. Saya betul-betul susah sekali menganggap kamu sebagai Saskia dan bukan Kania. Sekarang kau begitu mirip dengan Kania. Apa yang harus saya lakukan? Kamu yakin mama kamu akan datang sini? Iya, aku yakin banget kok. Karena mama itu sering banget makan di sini. Dan aku sering berkali-kali ngelihat dia ada di restoran ini. Cuman nggak pernah sama Om Iqbal sih. Ya mudah-mudahan aja mama sama Om Iqbal hari ini ketemu di kafe ini. Supaya aku bisa videoin bukti perselingkuhannya mereka dan ngasih ke papa. Gimana tempatnya di situ? Saya pesan one juice aja. Oke, makasih. Itu mama kamu datang. Kita tinggal tunggu Om Iqbal. Mana ya? Hai, baru mau ditelepon, kirain kemana? Gak nyasar kan? Gimana? Aku tadi baru pesen 1 minuman, gak apa-apa. Aku pesennya cuma orange juice, terus dia 1 doang. Kamu mau minum gak? Mau makan? Nggak apa-apa, ntar aja. Kenapa? Kenapa kamu lepasin tangan kamu? Kayaknya ada yang ngerekam kita deh. Tuh. Itu kan dokter Marcel. Iya, dan itu perempuan yang ngaku-ngaku jadi Saskia kan. Dari tadi tuh dia mereka ngerekam kita, tahu nggak sih? Aku nggak ngerti ya. Mereka ngapain? Mereka punya rencana atau kebetulan ada di sini? Saskia, kamu sekarang pergi ya. Nanti saya susul kamu. Iqbal, kamu urus Marcel, aku urus Saskia, oke?
Wan! Pak! Mana itu perempuan? Ya, Pak, tadi Bapak ngeliat kan ada cewek pakai kacamata, pakai dress warna merah. Kamu kejar dia sampai dapat, ya? Cepetan! Iya, baik Bu. Kemana itu dia? Makasih ya. Pak, di sini juga. Apa kabar? Saya sama istri tapi udah selesai. Bapak sama siapa? Saya barusan lihat kamu dan istri kamu merekam ke arah saya, mengarahkan kamera ke arah saya. Itu maksudnya apa? Saya merekam Bapak. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti, Pak. Bapak nggak percaya? Silakan lihat HP saya. Gini ya, saya cuma mau ingin memastikan aja. Karena saya lihat sendiri, kamu dan istri kamu mengarahkan kamera HP ke arah saya sambil merekam. Tujuannya apa? Itu maksud saya. Tapi kalau nggak merasa, ya udah nggak apa-apa. Lupain aja. Saya nggak ngerti maksud Bapak apa ya. Bapak di sini sedang tidak melakukan hal buruk kan, Pak? Sehingga Bapak panik seperti ini. Enggak. Saya nggak melakukan apa-apa. Nggak usah dipikirin, lupain aja. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Mudah-mudahan aja videonya bagus nih hasilnya. Biar aku bisa ngasih lihat papa. Memang bener-bener keterlaluan deh. Hoi! Hoi! Jangan lari! Diam! Mana tuh larinya ya? Hoi! Jangan lari! Aduh. Mana lagi sih tuh? Cepet banget sih hilangnya. Mati lagi. Kalian gimana sih? Lihat-lihat dong kalau jalan. HP saya jadi mati deh. Yang salah itu lu. Ngapain lu lari-lari di pasar? Namanya juga saya lagi buru-buru, makanya saya lari-lari. Lihat nih, HP saya jadi mati. Tanggung jawab. Cerita lu itu mah. Ayo kita pergi. Iya, saya mau kalau bisa semuanya fresh. Jangan ada yang busuk, ya. Lain kali jadi kayak gini ya, Pak ya. Maaf Mas Rita, mungkin kemarin itu anak buah saya yang ngerjain. Besok-besok biar saya aja yang ngecek. Saya akan kirim buah-buahan yang lebih fresh. Cari masalah lo ya? Lu nggak tahu kita siapa? Enggak. Hah?
Lu macem-macem sama gua, ha? Pasti itu dulu. Bentar, Pak ya? Iya. Bu, ada apaan? Ada preman ngamuk. Lu belum tahu siapa kita? Lu tahu nggak? Iya. Sini, Mbak. Gua perhatiin dari tadi ya, lu berdua bikin ribut aja. Ini di pasar tahu nggak? Hah? Beraninya sama cewek juga. Lu berdua laki bukan sih? Siapa lu? Lu ngapain ikut campur urusan kita? Ini memang bukan urusan gua, ya. Tapi karena kalian sudah berani menyakiti seorang perempuan, lu berhadapan sama gua. Lu nyari masalah lu, ha? Mau lagi? Hah? Udah cepat pergi sana. Nih jangan lupa nih kunci motor. Aduh, ya ampun. Ya. Mbak, HP-nya. Mbak nggak apa-apa kan? Kayaknya aku pernah deh ketemu sama cowok ini. Di mana ya? Oh, iya aku ingat. Ini kan cowok yang dulu pernah nolongin aku di kafe. Kita ketemu lagi ya? Makasih ya. Maaf, Mbak. Mbak kena pukul di kepala ya? Kita belum pernah ketemu, Mbak. Saya nggak kenal sama Mbak kok. Aku lupa kalau wajah aku berubah. Iya, sorry. Kayaknya saya salah orang. Gimana dong? Kenapa, Mbak? Enggak, ini HP-nya. Nanti boleh saya bantu? Kita ini aja ya? Iya. Saya bantu nanti untuk HP-nya. Iya. Ayah. Sulit emangnya punya ayah preman. Tahu lagi ada duit aja baru nelfon. Ini pokoknya jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, bisa hilang gaji gue. Udah, mendingan diblok aja deh. Aduh, kok nggak aktif sih? Nggak mungkin nih, parah banget. Kacau si Riri nih. Belagu amat tuh anak. Gue minta dikit aja buat investasi, dia nggak ngasih. Dia nggak tahu kali, gue yang ngurusin dia dari kecil. Dasar pelit tuh anak. Apa? Gara-gara cowok itu. Nih, cowok tajir. Aduh, sama gue rahasia-rahasiaan segala. Jangan. Iya. Ayam lu lihat aja, pelit amat lu. Pasti dia nyimpen sesuatu nih. Mas Roni ngapain masuk kamar Riri? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, Mas.
Mas, kamu diam loh, lo kudu campur. Mas, biarpun ini kamar anak kita, Mas, tapi kamu nggak baik ngeberantakin kayak gini, Mas. Mas, udah, Mas, ayo keluar. Mas, keluar, Mas. Jam, lu itu jangan sosokan. Gue kasih tahu sama lo ya. Gue yang ngerawat Riri dari kecil. Lu kan jadi TKW. Kiriman uang lu nggak seberapa. Pakai so tahu aja lo. Jangan ganggu gue lo. Mas, aku tahu, Mas, kamu ngerawat Riri dari kecil. Tapi kamu nggak berhak ngacak-ngacak kamar Riri, Mas. Riri itu udah gede, Mas. Diam lo. Sini apa? Ini dia nih. Mas, tunggu, Mas. Apaan lagi sih? Mas, kalau kamu mau susul Riri, aku ikut, Mas. Aku ikut. Nggak usah. Juna, aku kangen banget tau gak sih Jun sama kamu. Sas, sorry, bisa lepasin dulu nggak? Kenapa Saskia jadi berubah banget ya? Baru pertama kali dia meluk gua. Padahal sebelumnya aja sama sekali nggak pernah. Boro-boro meluk, duduk sebelahan aja kadang selalu kabur. Juna, makasih ya. Kamu udah nolongin aku tadi. Kalau nggak ada kamu nih, mungkin aku udah mati tenggelam di kolam renang itu. Makasih ya, Jun. Iya. Juna, kamu kenapa sih? Kamu nggak suka ya aku peluk-peluk kayak tadi? Enggak, aku... Apa? Kamu malu? Iya. Katanya kamu cinta sama aku, kok malu-malu segala sih? Saskia kenapa jadi kayak gini ya? Kayak bukan dia. Biasanya aja kalau gue ngomongin soal perasaan gue, dia selalu ngindar. Kenapa sekarang dia malah ngomong kayak gitu? Jangan-jangan dia lagi bercanda kali ya? Juna, kok kamu diem aja sih? Kamu nggak suka ya aku pulang lagi ke rumah ini? Enggak gitu. Aku seneng banget kamu pulang. Dan aku ada surprise buat kamu. Surprise? Surprise apa itu? Hah? Juna mau kasih kejutan apa ya? Jangan-jangan aku mau dikasih hadiah. Pasti perhiasan mewah. Atau dia mau ngelamar gue. Wah, berarti bakal dapet cincin dong. Berlian berapa karat ya? Mana surprise-nya? Yaudah, kita sekarang ke depan ya. Ayo. Kok berhenti di sini? Juna mau kasih kejutan apa ya? Kita ngapain di sini? Katanya kamu ngasih kejutan buat aku. Iya. Apa? Wah, jadi ini kejutannya. Juna ternyata mau cium gue. Romantis banget sih Juna. Kok kamu marah-marah kayak gitu sih? Oh, kamu nggak mau cium aku? Hah? Waduh, kayaknya aku salah paham deh. Perempatan jalan.
telepon Juna aja deh. Kamu katanya mau kasih aku hadiah. Kamu mau kasih aku hadiah apa? Cincin, ya, jam, atau tas? Ya. Sebentar ya. Halo? Halo Jun. Juna, ini kayaknya aku nyasar deh Jun. Kamu di mana sekarang? Juna teleponan sama siapa sih? Ini aku lagi di perempatan jalan. Terus yang banyak pohonnya gitu. Terus di sini juga ada yang jual buah-buahan gitu Jun. Gimana ya, di sini kan semua banyak pohon-pohon. Kamu udah lewatin toko-toko belum? Oh, ternyata dia teleponan sama cewek. Nah, kalau kamu udah lewatin toko-toko itu nggak jauh banget kok. Oh, ya udah deh. Ntar kalau misalnya aku nyasar, aku kabarin kamu lagi ya. Ya udah, nanti kamu telepon aja kalau kamu bingung. Siapa itu? Cewek ya? Saskia dengerin dulu dong. Kamu kenapa sih? Aku cuma telepon sama teman aku doang loh, kok kamu marah-marah? Kamu tuh kenapa sih jadi cowok tuh nggak pernah peka? Kamu tuh lagi sama aku, sekarang ngapain kamu angkat teleponan dia cewek? Saskia, kok kamu jadi aneh kayak gini sih? Kamu nggak pernah loh kayak gini. Coba aku tanya, kamu teleponan sama siapa? Sama cewek kan? Kamu harus bisa dong ngargain perempuan, kamu tuh lagi sama aku, sekarang ngapain kamu angkat telepon? Terutama dari cewek, ngapain? Atau jangan-jangan kamu udah biasa ya kayak gini? Kamu udah biasa ngangkat telepon cewek di belakang aku, iya? Apa? Bukannya selama ini kamu tuh cinta ya sama aku? Tapi kenapa kamu telepon sama cewek di belakang aku? Jun, coba kamu jelasin kenapa? Aku tahu, pasti cinta kamu itu palsu kan Jun ke aku? Iya kan? Kenapa Saskia jadi kayak gini sih? Kayak bukan Saskia. Kamu diam kenapa? Coba kamu jelasin. Saskia, dari dulu tuh aku cinta sama kamu. Aku selalu sayang sama kamu. Tapi tiap kali aku nyatain perasaan aku sama kamu, kamu selalu ngalihin topik. Terus kamu nyalain aku gitu sekarang, iya? Atau jangan-jangan kamu berubah semenjak kecelakaan ya? Kamu jadi nggak cinta lagi sama aku, iya? Kenapa kamu diam, Jun? Jawab dong! Aku lagi ngomong sama kamu! Saskia, dengerin dulu. Cowok di mana-mana tuh sama! Saskia, dengerin dulu. Aku selalu cinta sama kamu. Kamu satu-satunya cewek di hatinya aku. Dan gak akan pernah berubah. Beneran kamu cinta sama aku? Aku mau kamu gak ragu. Kalau gitu, kamu mau dong jadi pacar aku? Mau nggak? Nggak mau ya? Mau kok. Yaudah, sekarang kita foto. Yuk, mana handphone kamu? Ternyata Saskia masih hidup. Ternyata benar ya, Saskia mirip banget sama aku. Aku tuh selalu berharap dan percaya kalau kamu itu dia, bukan Dira. Selama ini Juna gak pernah punya perhatian khusus buat aku. Cuma karena aku mirip sama Saskia, makanya dia dekat dengan aku. Sekarang Saskia sudah kembali. Juna gak akan mungkin akan kasih perhatiannya lagi untuk aku.